집에서 커피 한잔 하고 가실래요? 이나 씨 같이. Halo para warga YouTube, berjumpa lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Lagi-lagi kali ini Cublik Film akan mencublik film yang bertemakan tentang perselingkuhan favorit para warga Konoha, yakni film yang berjudul My Wife Got Married yang rilis pada tahun 2008. Terlihat dari judulnya sudah sangat kurang ajar ya, istriku menikah lagi. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Berceritakan tentang kehidupan pasangan yang bernama Inah, yang pasti nama panjangnya bukan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, dan seorang pria bernama Dok Hyun. Keduanya merupakan teman sekantor. Inah merupakan primadona di kantor itu karena berparas cantik dan berbody oke. Selain itu, dia juga ramah, memiliki sebuah ketulusan dan sangat friendly ke teman lawan jenis. Satu hal lagi, Inah yang menjadi freelance programmer itu memiliki kebiasaan yang membuat para lelaki di kantornya menantikan kedatangannya setiap hari. Kebiasaan apakah itu? Ya, Inah memiliki kebiasaan buruk, yakni minum-minum. Dok Hyun yang merasa tak punya harapan bisa berdampingan dengan si bunga kantor, ternyata malah bisa menggait Inah. Ini semua karena persamaan keduanya yang sama-sama menyukai tim sepak bola. Inah yang saat itu bersedih karena tim sepak bola kesayangannya, yakni Barcelona, kalah dalam pertandingan tadi malam. Sedangkan Dok Hyun berpihak di tim lawan, yakni Real Madrid yang memenangkan pertandingan itu. Tampak keduanya ngobrol panjang lebar soal tim sepak bola favorit mereka. Saat itulah keduanya lantas sama-sama saling jatuh hati. Namun kini menurut Dok Hyun sepak bola tidaklah penting. Yang terpenting kini hanyalah senyum dari Inah. Tak lama Inah menawarkan Dok Hyun mampir ke rumahnya untuk sekedar minum kopi. 커피 한잔 하고 가실래요? Ekspektasi Dok Hyun seperti kebanyakan pria mesum lainnya. Namun tak sesuai ekspektasi. Mereka berdua di sana hanya ngobrol biasa hingga di mana waktu menjadi canggung ketika mereka kehabisan topik obrolan. Dan saat itu juga kesempatan Dok Hyun menyilaturahmikan bibirnya. Tidak menolak, Inah malah merespon dengan penuh kehangatan yang akhirnya berujung pusreng malam itu. 궁금한 거 있는데 브라자로 안 하고 다녀요, 속상하게. 저요. 나 가슴도 작고요. Kini mereka berdua sering bertemu dan menjadi sepasang kekasih. Karakter Dok Hyun yang merupakan sosok pria yang bucin mengatakan kalau Inah kini adalah miliknya. Namun sepertinya Inah malah tidak nyaman dan tidak merespon senang dengan perkataan itu. Inah mengatakan bahwa ia memang mencintai Dok Hyun, tapi bukan berarti ia menjadi milik Dok Hyun. Kalimat itu tercerna di pikiran Dok Hyun bahwa Inah ingin berselingkuh. Namun Inah menyangkal bahwa itu bukan untuk selingkuh, melainkan ia hanya ingin hidup mencintai orang yang dicintainya. Tak lama dari hubungan mereka, kecurigaan Dok Hyun akhirnya terjawab. Hal itu terbukti ketika Dok Hyun yang merasa sangat khawatir karena ratusan telepon dan SMS-nya diabaikan. Lalu ia mendatangi apartemen Inah dan menunggu kedatangannya Inah sampai subuh. 내가 무슨 거짓말했다는 번호가? 여자친구 아니야? 말 잘해. 이럴 거면서 뭘 믿는다는 건데? 새벽에 나 들어온 여자 어떤 놈이 믿겠냐? Dan benar saja, setelah diinterogasi ternyata Inah telah minum dan tidur bersama pria lain. Saat itu juga Dok Hyun memutuskan hubungan mereka. 우리 Merasa sangat dihianati, ia melampiaskan sakit hatinya pada minuman keras dan larut dalam kesedihan. 나한테 마음 없어 이 새끼야. 나도 농담 아니야. Temannya menyarankan untuk menikahnya saja, karena katanya wanita nakal akan berubah menjadi istri dan ibu baik saat mereka menikah dan punya anak nanti. 결혼하고 애 낳아라. 지가 어디가.
Setelah 1 bulan lamanya mereka berdua putus, kini mereka bertemu kembali dan Do-kyun mengajak Inah balikan. Siapa yang berbuat salah dan siapa yang meminta maaf? Memang woman satu ini sungguh tidak tahu diri. Kalimat-kalimat manisnya juga selalu membuat Do-kyun luluh dan merasa paling dicintai. 사랑해. 난 진짜 사랑해. Saat itu Do-kyun mengajak Inah untuk menikah. Namun Inah selalu menolak, dan menolak. Karena ia tidak menyukai suatu komitmen dalam pernikahan dan tidak ingin merusak karirnya. Ia juga merasa bahwa menikah tidak bisa bebas lagi menjadi diri sendiri karena hobi mabuk-mabukannya dan kebiasaan pulang pagi. Namun menurut Do-kyun itu semua tak masalah demi untuk memiliki dan menikahi pujaan hatinya itu. Karena ia yakin bahwa nanti kalau sudah menikah, hasrat-hasrat Inah yang ingin hidup bebas itu akan menghilang dan berubah menjadi istri yang baik. Setelah terus berusaha memohon untuk mengajaknya menikah, akhirnya si Inah luluh dan setuju untuk menikah. Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, momen lamaran juga sangat mendukung di saat sepak bola tim negaranya memenangkan pertandingan saat itu. Kehidupan pasangan ini setelah menikah berjalan dengan adem ayem dan seperti layaknya rumah tangga bahagia yang baru menikah semestinya. 신경기 내 단 하나의 소원. Do-kyun berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yang selalu overthinking di saat Inah hobi mabuk dan pulang subuh. Demi keutuhan rumah tangganya dan demi kekasihnya, ia rela berpura-pura tidak mau tahu dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Satu-satunya harapan Do-kyun hanyalah Inah bisa mencintainya meski sudah sangat jelas di hubungan mereka ini, Inah sangat tak toksik. Karena menurutnya semakin ia sulit percaya, semakin ia mencintai Inah. Tapi masalah mendadak hadir ketika Inah meminta izin untuk mendapat tawaran kerja di luar kota. Tentu saja Do-kyun menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Karena bukan hanya soal kepercayaan, melainkan soal tanpa kehadiran Inah di rumah itu membuatnya sedih. Seolah ini bukan hal besar, Inah terus saja merengek agar keinginannya dikabulkan. Berbagai cara telah Inah lakukan untuk merayu Do-kyun hingga akhirnya ia pun luluh saat Inah menggunakan alasan, "Kita bisa akan saling merindu, dan bukankah kualitas itu lebih baik daripada kuantitas?" 야, 오빠. 집을 생각하는 것만으로도 Jadilah pasangan baru menikah ini tidak hidup dalam satu atap. Hanya saat akhir pekan saja Inah pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama. Tiba pada suatu malam bagaikan petir di siang bolong, Inah mengutarakan keinginan barunya untuk menikah lagi dan memohon untuk mengizinkannya. Woman satu ini sungguh di luar nalar cuy. Emang boleh punya 2 suami gini? 뭐? 모두 결혼하고 싶다. Do-kyun merasa Inah selalu meminta hal-hal yang di luar Nurul. Tentu saja jawaban dari Do-kyun tidak. Do-kyun tidak habis pikir kenapa Inah ingin menikah lagi dan tidak menceraikannya saja. Namun Inah menyangkal bahwa ia hanya ingin memiliki suami saat di Jeongju, kota di mana ia bekerja saat ini. Ia menjelaskan bahwa pria ini sudah lebih kenal dulu jauh sebelum bertemu dengan Do-kyun. Bahkan pria ini juga datang ke pesta pernikahan mereka. 어떻게 말도 안 되는 걸 말같이 말. 아이 진짜. 무서워서 그랬어. 너 결혼한 거 아니야? Dengan muka sok sedih dan polosnya, ia ngotot mengatakan kalau ia menginginkan suami lagi. Sungguh tidak waras ya guys. Hal ini membuat Do-kyun seperti orang gila karena permintaan tersebut. 돈? 차라리 결을 딱. 야 차라리 돈 벌어라. Hingga di suatu perjalanan, ia terus-terusan meyakinkan Do-kyun bahwa ia mencintai pria tersebut. Dan ini merupakan suatu keberuntungan. Pria tersebut merupakan teman lamanya yang saat ini satu kerjaan dengan Inah. Inah menyukai pria tersebut karena Inah merasa seperti asam dan garam. Mirip. Maka dari itu ia merasa nyaman saat di sampingnya. Memang sudah tidak asing lagi ya guys.
kalau seseorang yang selalu ada bakalan kalah sama teman satu kerjanya. Atau mungkin ini alasan Ina saja untuk bekerja di luar kota agar bisa hidup bersama selingkuhannya itu ya. Do-kyun memberikan Ina sebuah pilihan. Ia tetap memilih Do-kyun atau memilih pria itu. Namun ternyata keputusan Ina sudah bulat. Ia tetap memilih ingin menikahi pria yang bernama Han Jae itu. Karena tidak ingin dimadu, dengan berat hati Do-kyun memutuskan untuk membuat dokumen-dokumen surat perceraian. Namun dokumen itu ternyata tidak berlaku lagi baginya setelah ia mendatangi rumah Ina dan mengetahui siapa pria yang dinikahi Ina itu. Karena itu ia memutuskan untuk membatalkan perceraian dan merobek surat tersebut. Entah apa yang ada di pikiran Do-kyun sampai ia rela untuk dimadu. 왜 뚝뚝이 들어? 누구 좋으라고? 사람? 사람? Setelah beberapa hari selang kejadian itu, tanpa ada rasa bersalah apapun, Inah mencoba untuk biasa-biasa aja. Woman yang satu ini memang tidak tahu diri, sedangkan hati Do-kyun yang telah hancur terasa hambar untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Ia memendam rasa sakitnya sendiri dan melampiaskannya pada minuman keras, hingga sampai di mana ia juga melampiaskan nafsunya pada Inah malam itu, dan akhirnya terjadilah kepusrengan. Setelah pusreng itu, ternyata mood Do-kyun yang awalnya hambar, kini perlahan dirinya mulai menerima keadaan itu dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Di besit kepalanya bertanya-tanya apakah cinta bisa dibagi. Namun Inah dengan tidak tahu dirinya menjawab kalau cintanya tidak dibagi, melainkan cintanya berlipat ganda dan mempunyai porsi yang sama untuk Do-kyun dan suami satunya. Sebenarnya Do-kyun adalah pria yang kesepian. Ia kurang merasakan kasih sayang dari istrinya yang mempunyai dua suami itu, hingga ia berani untuk berselingkuh dan berkencan dengan wanita lain. 이벤트님이 처음. 너무나. Semenjak itu ia terlihat sangat senang dan seperti tanpa ada beban di pikirannya. Dan tak seperti biasanya, dia kali ini merasa sangat bodoh amat dengan apa yang dilakukan Inah. Mungkin karena ia sudah lelah dan menemukan pelampiasan baru. 잘 못하지. Namun sayang sekali tak lama perselingkuhan itu diketahui oleh Inah ketika HP-nya Do-kyun tertinggal di rumah, dan karena kebetulan pacar gelapnya saat itu menelpon. Hingga akhirnya si pacar gelap yang tak tahu kalau Do-kyun itu sudah beristri, kini memutuskan hubungan mereka. Namun itu semua tak masalah bagi Do-kyun karena dirinya merasa bahagia dengan kehamilan Inah. Di samping itu, ia terus merasa ragu siapa bapak dari anak itu. Inilah salah satu alasan kenapa wanita tidak boleh mempunyai dua suami, dikarenakan akan membingungkan siapa yang menjadi bapak biologis anaknya itu. Sayang sekali ketika di hari kelahiran anaknya, yang seharusnya menjadi momen bahagia, ia harus berbagi kebahagiaan itu dengan suaminya Inah yang lain. Tak hanya itu, sungguh sakit. Ia bahkan rela berpura-pura merubah status menjadi sepupunya Inah ketika orang tua dari suami satunya Inah datang untuk melihat bayinya itu. 오빠 닮았네요 아주. 축하해 자네. 두고 말하면 잔소리다. Karena masih ragu siapa bapak biologisnya itu, Do-kyun diam-diam mencari rontokan rambut bayinya di kolong kasur untuk dites DNA. Namun aksinya itu diketahui oleh Inah. Inah marah karena ia merasa kepercayaannya diragukan.
Sungguh playing victim. Padahal Dokyun hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Namun reaksi Ina begitu tak terima dan akhirnya pergi dari rumah. 너무한 건 너야. 사랑할 수 없다는 거잖아. 주세요, 노덕훈 씨. 유인아. Namun baru sampai depan pintu kamarnya, ia terpeleset dan untungnya Dokyun dengan sigap menumpangnya hingga membuat kakinya patah dan masuk rumah sakit. Meskipun kakinya terluka, ia tetap berusaha merawat Ziwan. Bayinya seorang diri, sedangkan Ina sibuk bekerja. 알았어. Tepat 1 tahun di hari perayaan ulang tahun Ziwan dan tepat hari di mana hasil tes DNA anaknya itu dikeluarkan. Dokyun mendatangi pesta ulang tahun tersebut dan memberitahukan kebenaran kepada keluarga di pihak suami satunya Ina. Hasil menunjukkan bahwa benar, Ziwan adalah anak kandung biologisnya dan Ina adalah istri sahnya. 내 아내입니다. 이도 내 아이고요. Merasa paling tersakiti dan seperti dipermalukan, Ina berlari pergi meninggalkan mereka semua. Setelah hari itu, kini Dokyun menjalani kehidupannya sendiri tanpa seorang istri. Ia selalu merindukan kehadiran istrinya itu yang kini entah tak tahu di mana kehadirannya. Bahkan kini Dokyun dan suaminya Ina satunya itu mulai akrab dan bisa saling terbuka pikirannya. Padahal sebelumnya mereka saling membenci. 봐요, 형님이 낫지. 삶을 즐길 결혼했나? 사랑하는 사람과 함께 살고 싶어한 이놈. 아내가 보고 싶다. Di akhir film, mereka semua bertemu dan berkumpul di stadion menyaksikan pertandingan sepak bola tim favorit mereka. Di film tanpa dijelaskan kalau mereka tiba-tiba sudah bertemu dan berkumpul. Dan film berakhir bahagia karena Ina bisa bersuami dua, sedangkan Dokyun dan suami satunya Ina bisa akur. Senangnya dalam hati bukan kalau bersuami dua. Dari film ini kita menyimpulkan dan mengambil hikmahnya bahwa kehidupan pernikahan bukan hal yang bisa dibuat untuk main-main. Dan hal terberat adalah ketika pasangan melakukan kesalahan, tapi kita dipaksa dan dituntut untuk memahaminya. Dan jika kalian mempunyai pasangan yang dari awal sudah terlihat toksik, playing victim, dan bahkan berani selingkuh berkali-kali, mending hubungan kalian gak usah kalian lanjutin dengan alasan dia pasti nanti bisa berubah. Cinta boleh, bodoh jangan. Karena sejatinya cinta tidak harus memiliki. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.